Puji Tuhan. Shalom. Seberapa kita yang ada pada hari ini, meskipun kita berada di rumah, kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada, dan meskipun kita tidak bersama-sama bersekutu di sini, Tuhan menjamah setiap Anda meskipun ada di rumah bersama-sama kami yang ada di sini. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Selama 1 minggu Tuhan menjagai, selama setiap hari Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, memimpin kami. Kami tidak pernah merasakan Tuhan jauh daripada kami, tapi kami merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kami setiap hari. Dan pada hari ini kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Setiap firman yang ditaburkan, setiap pujian yang dinaikkan, biarlah itu menguatkan kami, biarlah itu memberikan nasihat kepada kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari, menegur dan menempelak hati kami satu persatu. Dan kami percaya meskipun kami berjauhan, meskipun kami ada dalam ibadah online, ibadah ini ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami, dan Roh Kudus menjamah setiap hati, menjamah setiap orang yang melihat dan juga menyaksikan ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Amin. Allah yang setia. Kita pujikan pujian ini dari awal. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang heran, Kau Allah yang mulia. Haleluya, kami percaya Kau adalah Allah yang mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Kau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menjadikan kami serupa gambaran-Mu Tuhan. Engkau mati untuk menebus dosa kami. Betapa luar biasanya kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau katakan bahwa kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Karena tidak ada Allah yang seperti Allah kami, yang rela menjadi manusia hanya untuk kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tak. Sekarang ku mau memuji-Mu, Allah yang mulia Tuhan. Memuji, amin. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia untuk kami Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya Tuhan. Begitu dahsyatnya kasih-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan sampai hari ini, ibadah kami dasarkan dan kami landaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi Shalom. Haleluya, meskipun Bapak Ibu ada di rumah dan kami ada di tempat ini, meskipun kita tidak bisa beribadah dalam satu gereja lagi, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama di sana, amin. Dan kita mau percaya, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Haleluya. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara, amin. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, bunga di memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Kenapa Bapak Ibu? Burung di udara Dia pelihara, amin. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Bapak Ibu,
kita percaya lagu ini mengatakan kita tidak boleh khawatir akan apapun. Oleh sebab itu kita akan rubah liriknya. Jangan kamu khawatir, bilangnya aku tidak khawatir. Amin. Oke, jangan khawatir akan apapun. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir. Kenapa? Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Amin. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, khawatir maupun cemas. Karena Tuhan kita adalah Allah yang kuasa melakukan segala sesuatu dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita pujikan pujian ini dari awal. Kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah
tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, kau sungguh heran Tuhan, kau sungguh hebat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagimu tiada yang mustahil Tuhan, bagimu segala perkara dapat kutanggung Tuhan. Karena Engkau berkuasa, karena mujizat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami katakan bahwa Engkau adalah Allah yang kuasa, Engkau adalah Allah yang memiliki mujizat. Mujizat Tuhan masih ada bersama-sama dengan kami, berkat-Mu masih ada bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah yang besar, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Katakan Dia besar, besar dari perkara yang aku alami saat ini Tuhan. Besar, Dia besar, El Shaddai muli. Katakan El Shaddai, Kau Allah yang kuasa. El Shaddai, El Shaddai. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih banyak kepada Engkau Bapa dalam surga. Setelah kami memuji Engkau, membesarkan Engkau melalui puji-pujian kami, saatnya kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dan memberkati kami yang sudah ada anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami dengan penuh ucapan syukur kami akan menyambut firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Kita percaya pada pagi hari ini kita boleh ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang besar Tuhan boleh berikan kepada kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah. Kita akan membuka dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan sangat jelas sekali dalam Mazmur pasal yang ke-27 dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Puji Tuhan. Kitab Mazmur ini adalah kitab yang ditulis oleh Daud. Dari sekali lagi saya katakan kepada saudara, Mazmur ditulis oleh Daud. Dari beberapa ayat firman Tuhan yang ada dalam kitab Mazmur, beberapa pasal, ada banyak pasal yang ada dalam kitab Mazmur, itu merupakan curahan hati Daud. Curahan hati Daud kepada Tuhan, dan dia boleh menyampaikan melalui kitab Mazmur itu. Kalau kita boleh perhatikan ayat-ayat dalam kitab Mazmur itu merupakan satu ayat-ayat yang berbentuk puisi, di mana Daud itu senantiasa mengungkapkan setiap kebaikan Tuhan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari masa muda sampai Daud itu menjadi raja atas Israel, kita boleh mengetahui masa mudanya Daud itu selalu
dikaitkan dengan padang penggembalaan. Karena saya boleh katakan kepada saudara, Daud itu adalah seorang penggembala domba, seorang penggembala domba. Pengalamannya dengan Tuhan sangat luar biasa sekali. Oleh sebab itu dia katakan kepada Tuhan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang dia ingin, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saya boleh memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu akrab dengan Tuhan ada banyak berkat. Amin. Akrab dengan Tuhan ada banyak berkat. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, begitu akrabnya Daud kepada Tuhan, sehingga setiap hari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud itu senantiasa memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, karena dia merasakan ada satu berkat yang sangat luar biasa sekali di dalam kehidupan Daud. Saya boleh katakan kepada saudara, setiap kali Daud itu menggembalakan domba, dia tidak pernah lupa membawa kecapi, saudara, membawa kecapi, karena dia ini memiliki kesukaan untuk main kecapi. Pada saat dia main kecapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Allah, Daud itu dapat mengutarakan curhat kepada Tuhan, dia dapat memuji Tuhan, dan dia boleh merasakan kehadiran Tuhan yang sangat luar biasa, dekat sekali. Jadi kita boleh merasakan saudara yang dikasih oleh Allah, pada saat Daud itu bermain kecapi, dia merasakan hadirat Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Sebab itu dia tidak pernah takut apapun yang terjadi dalam kehidupan Daud. Kalau kita boleh melihat dalam Mazmur pasal yang ke 84, Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11 dikatakan, Mazmur pasal yang ke-84 ayat 11 demikian firman Allah, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahmu daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini adalah ungkapan daripada Daud, bagaimana dia itu begitu dekat dengan Tuhan, begitu akrab sekali dengan Tuhan, sampai dia katakan kepada Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu-pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudaraku yang dikasih oleh Allah, betapa Daud ini sangat dekat sekali dengan Tuhan, sangat akrab sekali dengan Tuhan. Oleh sebab itu tadi saya katakan kepada saudara, judul firman Allah pada saat pagi hari ini yaitu akrab dengan Tuhan ada banyak berkat. Demikian juga yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Ada banyak berkat jika kita akrab sekali dengan Tuhan. Di dalam keakrabannya dengan Tuhan, Daud tidak pernah merasakan ketakutan. Di dalam keakrabannya dengan Tuhan, Daud tidak pernah merasakan ketakutan. Walaupun bumi bergoncang, walaupun saat sekarang ini kalau kita boleh melihat berita-berita di televisi, ada berbagai macam gejolak, ada berbagai macam ketakutan, ada berbagai macam kesulitan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Allah, seorang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak pernah takut sebagaimana Daud. Apalagi saat sekarang ini negara kita sementara dilanda oleh wabah yang sangat mematikan, wabah yang sangat menakutkan. Tetapi seorang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak pernah merasakan takut. Yesaya pasal yang ke-41 ayat Yesaya pasal yang ke-41, kita akan melihat di sana. Yesaya 41 Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita boleh melihat di sini 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Allah. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang
membawa kemenangan. Ini ada janji Tuhan kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan ada bersama dengan kita. Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman Daud pada waktu Daud dihadapkan oleh tentara Filistin, Goliat, raksasa, seorang raksasa. Tentara Filistin itu, Goliat itu ada seorang ahli berperang. Sementara Daud, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud tidak memiliki pengalaman untuk berperang. Tetapi pada waktu itu, pada waktu Daud dihadapkan kepada Goliat yang besar itu, Daud tidak takut, saudara. Daud berani, walaupun saya boleh katakan tidak sebanding lawan yang dihadapi itu, tidak sebanding. Tetapi kenapa Daud itu berani, saudara? Karena Daud percaya ada penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa menyertai Daud pada waktu itu. Dia tidak takut, dia merasakan ada kedekatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan Daud pada waktu dia berhadapan dengan Goliat. Sehingga kita boleh mengatakan Alkitab mencatat kemenangan ada di pihak Daud. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa itu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Allah, di dalam keakraban kita dengan Tuhan, kita tidak pernah takut, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu cemas, karena ada Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Keakraban, kekarifan yang bersama-sama dengan Tuhan akan senantiasa membawa kita kepada kemenangan. Walaupun dunia ini boleh berbagai macam gejolak yang menakutkan, tetapi seorang yang takut dengan Tuhan, kita yang takut kepada Tuhan, kita yang senantiasa berhubungan akrab dengan Tuhan, kita tidak perlu takut karena penyertaan Tuhan setiap hari ada bersama dengan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesaya pasal yang ke-41 tadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan aman ada dalam dekat dengan Tuhan. Mazmur 46, kita kembali kepada kitab Mazmur 46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Allah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ini adalah janji firman Allah. Allah menjadi benteng kita, Allah menjadi perlindungan kita, Allah menjadi penolong kita. Kita tidak perlu takut. Ada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka ketakutan. Ada banyak orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan, mereka khawatir. Tetapi anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Sebagaimana tadi saya katakan kepada saudara, Daud dia tidak takut walaupun Goliat itu memiliki pengalaman berperang yang sangat luar biasa, tetapi penyertaan Tuhan nyata terbukti. Daud mengalami kemenangan dan musuhnya dikalahkan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Akhir-akhir ini banyak sekali gejolak-gejolak yang ada dalam dunia ini yang membuat orang-orang menjadi takut. Tetapi apabila kita dekat dengan Tuhan, kita menjalin hubungan akrab dengan Tuhan, kita menjalin hubungan baik dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Yesaya tadi katakan kita tidak perlu takut, karena Allah menyertai kita. Mazmur pasal ke-46 ayat yang kedua tadi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya tidak panjangkan, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, kita percaya
ada Allah ada bersama-sama dengan kita, ada Allah yang menyertai dalam kehidupan kita. Walaupun sementara ini kita dikejutkan oleh berbagai macam virus yang dikatakan virus yang mematikan, tetapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ada Tuhan yang senantiasa menjaga dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan oleh Mazmur pasal yang ke-27, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Keinginan Daud selalu dekat dengan Tuhan itu biarlah menjadi kerinduan kita bersama. Walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja, tetapi kerinduan kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan itu dapat kita rasakan pribadi lepas berdiri di dalam rumah-rumah tangga kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya tidak panjangkan, saya cukupkan sampai di sini. Kita akan berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kepada Engkau Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah kami taburkan, biarlah firman itu boleh senantiasa menjadi kekuatan kami. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang perkasa, Allah yang besar, Engkau Allah yang senantiasa mengetahui segala kerinduan kami, Allah yang senantiasa mengerti apa yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada saat sekarang ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya mereka ada dalam genggaman tangan Tuhan. Mereka akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, mereka akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan kemanapun mereka pergi dan berada. Sebagaimana Tuhan boleh menyertai Daud, demikian juga Tuhan akan menyertai sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa, dan kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita sudah mendengarkan firman Allah, dan saat ini kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita pujikan satu pujian, berilah yang baik, berilah yang baik. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima yang terbaik daripada Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Engkau tahu setiap anak-anak-Mu juga ingin memberi yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan kembalikan berkat-Mu dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi saat ini, baik ekonomi yang mengalami kegoncangan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk anak-anak Tuhan. Berkati mereka, cukupi mereka ya Tuhan. Sebagaimana Engkau sebagai gembala yang baik mencukupi segala keperluan anak-anak-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga doakan buat pergumulan pemerintahan kami Indonesia,
untuk memerangi virus corona Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk para medis, Tuhan berikan pertolongan-Mu sehingga mereka bisa menolong sesamanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka, untuk perlengkapan pakaian pun Tuhan juga mencukupinya sehingga mereka bisa melayani dengan baik ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk keamanan bangsa kami, anggota Polri, TNI, Tuhan memberkati dalam tugas mereka, melindungi mereka, memberikan kesabaran untuk menolong kepada masyarakat ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Akhirnya hamba serahkan semua jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda remaja, setiap rumah tangga Kristen. Tuhan, Engkau mengenal mereka, Kau memberkati mereka semuanya ya Bapa, sehingga sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, hamba mohon berkat-Mu, berkati setiap pribadi lepas pribadi, memberikan kesehatan, kekuatan dalam tubuh mereka, melindungi mereka semuanya dari wabah virus corona ya Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat atau beribadah bersama-sama. Kami akan tutup di dalam ibadah kami ya Tuhan. Biarlah berkat-Nya Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai mereka semuanya saat ini sampai Kristus Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin.
Tuhan.